Oke, sahabat Enila, sekarang kita membahas soal lagi ya, yang announcement. Nah, ini Ibu punya soal tentang sinonim yang biasanya keluar di soal ujian nasional maupun di soal harapan. Nah, berdasarkan announcement tadi, di sini ada sebuah kalimat, the objective of the program is to develop student skill. The objective. Nah, kata objektifnya di garis bawah. Nah, kalau ada soal seperti ini, kemudian soalnya berbunyi the underline word is closest meaning to, itu maksudnya kalian disuruh mencari sinonimnya. Sinonim itu apa sih? Sinonim adalah persamaan kata. Beda ya dengan antonim. Kalau antonim itu adalah lawan katanya. Contohnya lawan katanya besar adalah kecil. Kalau sinonim adalah persamaan katanya. Maksudnya apa? Kata objektif ini bisa diganti dengan kata apa sih? Kalau misalkan kalian nggak mau pakai kata objektif. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih arti kata objektif. Nah, tadi di awal, waktu Ibu menjelaskan isi dari announcement-nya, kan ada kalimat ini, Ibu terjemahkan tadi, the objective of the program is to develop student skill. Artinya apa? Tujuan pelaksanaan berbagai macam lomba tadi adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa. Jadi, objektif di sini mempunyai arti yaitu adalah tujuan. Ya, ingat-ingat objektif di sini artinya adalah tujuan. Jadi kalian harus mencari sinonim dari kata objektif yang artinya tujuan. Nah, kita lihat di pilihan A sampai D. Kira-kira mana sih yang artinya sama dengan kata objektif? Oke, kita lihat untuk yang A. Yang A di sini ada yaitu kata step. Step. Apa sih step di sini artinya? Oke. Step di sini yaitu artinya adalah langkah. Step di sini artinya adalah langkah. Kemudian yang B adalah goal. Goal di sini artinya yaitu tujuan. Kemudian yang C di situ ada tool, tool artinya alat. Kemudian yang D, material, artinya adalah bahan. Nah, biar gampang, Ibu kasih catatan ya. Ini artinya adalah langkah. Kemudian yang goal ini artinya adalah tujuan. Kemudian tool tadi artinya adalah alat. Kemudian material adalah bahan. Nah, karena kalian sudah tahu artinya, sekarang kita cari sinonimnya dari kata objektif. Tadi objektif artinya tujuan. Nah, ini sudah ada artinya. Kira-kira jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang B, yaitu goal. Jadi sinonim dari kata objektif yang artinya tujuan adalah yang B, yaitu goal, yang sama-sama artinya tujuan. Oke, jadi begitu ya sahabat Enura, cara mencari sinonim kata. Jadi kalian harus tahu artinya dulu, kemudian kalian cari di pilihan dari A sampai D. Oke, sahabat Enura, ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah video ini ya. Oke, sahabat Enura, sampai di sini dulu untuk materi hari ini, yaitu tentang announcement. Ibu harap kalian bisa mengerti ya tentang pembahasan Ibu hari ini. Oke, sampai ketemu di next video.
minat, tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye-bye. Ini tanpa aku close, langsung ke materi selanjutnya nggak apa-apa? PPT-nya. Atau di close dulu? Oh iya. Di desktop-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning sahabat Enura. Kembali lagi di channel Enura Institute. Oke, ketemu lagi sama Bu Herlina. Hari ini kita masuk materi selanjutnya, yaitu tentang descriptive text. Oke ya. Apa sih teks descriptive text itu? Deskriptif itu adalah kalau teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu. Tentunya yang dideskripsikan ini bisa hewan, bisa manusia, bisa benda-benda. Di sini apa sih Bu? Bisa bangunan, bisa tempat umum. Nah, kalian bisa deskripsikan dari 3 hal ini. Nah, kalian yang bisa dideskripsikan apa saja sih? Dari fisiknya, kemudian sifatnya, kemudian tampilannya, atau misalkan kalau dari bangunan, tingginya, asalnya dari mana, nah itu namanya teks deskriptif. Nah, kalau untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh teksnya ya. Oke, descriptive text. Nah, di sini Ibu punya sebuah teks, judulnya Marina's Favorite Jersey. Jaket favoritnya Marina. Jadi Marina has a favorite item, a jersey from her favorite basketballer. Marina itu punya benda favorit, yaitu sebuah jaket dari pemain basket kesukaannya. She received it when she and her friends watch a basketball match in town. Dia mendapatkan jaket tersebut ketika dia dan temannya menonton pertandingan sepak bola di kotanya. Marina attended a conference after the match and luckily she received the jersey. Jadi Marina ini menghadiri konferensi atau wawancara setelah pertandingan dan beruntungnya dia mendapatkan atau dia menerima sebuah jaket dari pemain basket favoritnya. The jersey is in medium size, jadi ukuran jaketnya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, jadi yang sedang. The color is black with yellow strips on its shoulder and a picture of CLS Knights on its left chest. Warnanya itu kuning, ada garis-garis, warnanya itu hitam, ada garis-garis kuning di pundaknya, dan ada sebuah gambar CLE Knights di dada sebelah kirinya. At the glance, it is similar to other jersey, while the autograph of the back of the jersey makes it different from others. Sebenarnya jaket ini sama seperti yang lain, tetapi ada yang berbeda. Di belakangnya itu ada sebuah foto yang membuatnya berbeda dari jaket yang lain. Marina is very happy to have the jersey. Marina itu sangat senang sekali memiliki jaket tersebut. She never intends to wear it. Dia tidak pernah lupa untuk memakainya. She hangs it on the room wall for display. Jadi dia menggantungkan jaketnya itu di ruangannya sebagai pajangan. Nah, lalu di sini apa sih Bu yang dideskripsikan dari teks tersebut? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kalian bisa mendeskripsikan hewan, manusia, maupun benda. Nah, di sini tergolong apa yang dideskripsikan? Yaitu tergolong benda. Benda apa? Yaitu benda jaket. Jaket kesukaan dari Marina. Nah, di sini yang dideskripsikan dari jaketnya apa? Dari warnanya, dari ukurannya, kemudian si Marina ini dapat jaketnya dari mana? Nah, dideskripsikan jaketnya. Oke, lalu kita lihat ke penerapan soalnya. Di penerapan soalnya di sini ada sebuah soal. What is the topic of paragraph 2? Apa topik dari paragraf kedua? Atau paragraf kedua ini menceritakan tentang apa sih? Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Paragraf kedua
Berarti the jersey is in medium size. The color is black with yellow stripes on its shoulders and a picture of CLS Knights on its left chest. Jadi di paragraf kedua ini rata-rata yaitu menjelaskan tentang ciri-cirinya atau tampilannya dari si jaket tersebut. Yang pertama dijelaskan apa? Dari segi ukurannya. Ukurannya tadi adalah medium, jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, jadi yang sedang. Kemudian warnanya tadi hitam, ada garis-garis kuning di pundaknya. Kemudian ada gambar CLS Knights di dada sebelah kiri. Kemudian jersinya atau jaket ini sebenarnya sama, tapi ada yang berbeda, ada yang membuatnya berbeda dari jaket yang lain. Kemudian jaket si jersey ini selalu dipakai sama Marina. Kemudian jaketnya ini selalu digantung di ruangan di kamarnya Marina. Jadi di paragraf kedua ini menjelaskan apa? Tampilan dari si jaket tersebut. Kita lihat di pilihannya. Kalau yang A, the physical appearance of Marina's jersey. Jadi tampilan secara fisik dari jaketnya si Marina. Betul atau tidak? Oke, kita simpan jawabannya ya. Kalau yang B, Marina jerseys difference to other. Jaketnya si Marina ini berbeda dari yang lain. Kira-kira dijelaskan nggak? Memang di situ dikatakan ya, tapi kan di situ penjelasannya dari fisikal atau ciri-ciri dari jersinya, bukan topik yang atau topik yang dibahas di paragraf kedua. Kalau yang C, Marina's feeling toward the jersey. Perasaannya Marina terhadap jaketnya. Dijelaskan nggak di paragraf kedua? Dijelaskan, tapi di sini hanya sebagai kalimat penjelas, bukan topik utama di paragraf kedua. Kalau yang ke D, the great autograph of the jersey. Ada sebuah gambar di jaketnya. Dijelaskan? Ada, tapi sekali lagi ini adalah penjelas dari ciri-ciri kalimat, penjelas dari ciri-ciri atau ciri tampilan fisik dari jersinya si Marina. Jadi topik di paragraf kedua atau yang dibahas di paragraf kedua ini tentang apa? Yaitu yang A, the physical appearance of Marina jersey, yaitu tampilan fisiknya atau penampakan dari si jaketnya Marina. Nah, begitu sahabat Enura. Jadi teks deskriptif ini adalah teks yang menjelaskan atau menggambarkan tentang sesuatu, mendeskripsikan tentang sesuatu. Nah, biasanya di paragraf pertama ini adalah awalnya, pengenalannya. Apa sih yang ingin dideskripsikan? Misalkan kalau kalian mendeskripsikan tentang hewan peliharaan kalian, kalian jelaskan di situ apa yang kalian deskripsikan dulu, namanya, atau mungkin jenis hewannya. Kemudian biasanya di paragraf kedua itu isinya tentang physical appearance atau tampilannya. Misalkan kucingnya itu besar, kemudian bulunya lembut, ekornya panjang, makanannya ikan, dan sebagainya. Itu masuk di paragraf kedua. Jadi biasanya di paragraf kedua itu menjelaskan tentang ciri-ciri atau physical appearance, kemudian dari habitnya, kemudian dari personality-nya, itu kalau manusia ya. Nah, ada yang ditanyakan untuk teks deskriptif? Baik, kalau kalian tidak ada pertanyaan mengenai teks deskriptif, nanti kalian bisa komen di kolom komentar di bawah video ya. Oke, saya kira cukup di sini dulu untuk materi kita hari ini tentang teks deskriptif. Kita ketemu lagi di next video, dan jangan bosan-bosan ya ketemu sama Bu Elina. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube channelnya Enura Institute. See you in the next video. Bye-bye. Goodbye.